kebenaran kan dari kitab itu sendiri. Jadi Hmm. dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran, itu nggak pernah Hmm. denger ceramah ustadz, nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. Hmm. Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Hmm. Bible itu Hmm. banyak kontradiksi. Aku tanya ke pendetaku, ini Hmm. kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, Ngaku. awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa Hmm. berbeda, Hmm. zamannya beda, jadi Hmm. wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu Hmm. bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu, Pak. Hmm. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, Hmm. nggak boleh ada kesalahan. Hmm. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Tuhan nggak Hmm. mungkin salah kan, nggak mungkin pelin-pelan, Hmm. nggak mungkin lupa. Terus? Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci Hmm. yang 100% benar, Hmm. nggak ada kesalahan, Hmm. ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong Al-Quran, gitu. iya. Pendetanya malah ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong, teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Hmm. Al-Quran katanya gitu. Loh. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulangi lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran Hmm. itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak Oh. ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya Datang nggak langsung ada dari kesalahan sekecil apapun. datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Mm-mm. Terus kenapa pendeta tuh gak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih anu. Gitu ya. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya. Mungkin ya, mungkin. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pertemuan ini kita masih diberi salah satu nikmat, yaitu nikmat dalam sehat dan walafiat. Kemudian selawat merangkaikan salam tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang terasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cuplikan video yang kita saksikan tadi, yaitu tentang kisah mualafnya saudari kita Natalia Iriani, yang mana pada tayangan video tadi saudari kita mengatakan bahwasannya beliau ini mualaf karena ketika beliau membaca Alkitab, ternyata di dalam Alkitabnya, kitab sucinya, terdapat kontradiksi. Lalu beliau menanyakan tentang kontradiksi yang terdapat di dalam Alkitab tersebut kepada pendetanya. Dan pendetanya mengatakan itu tidaklah suatu hal yang penting. Namun, jika kamu ingin mendapati kitab suci yang tidak kontradiksi,
itu terdapat di dalam kitab sucinya orang Islam, kata pendetanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan saudari kita tadi sangat jelas sekali bahwasanya pendetanya mengetahui bahwasanya kitab yang tidak terdapat kontradiksinya hanyalah kitab suci Al-Quran saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal inilah sebenarnya sebagai patokan benar tidaknya suatu agama tersebut. Bagaimana agama tersebut dikatakan benar? Jika kitab sucinya saja terdapat kontradiksi. Itu harus diperhatikan, pemirsa yang dirahmati Allah. Harus diperhatikan baik-baik. Tidak mungkin agama tersebut benar jika kitab sucinya saja terdapat kontradiksi. Mengenai pernyataan bahwasanya kitab suci itu bukan berasal dari Tuhan Sang Pencipta dikarenakan ada kontradiksi. Jika kitab suci itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, pasti tidak ada kontradiksinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nisa ayat ke-82. Yang mana di situ berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Qur'an walau kana indi ghairillah lawajadu fihi talifan katsiran. Yang mana artinya adalah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran bukan berasal dari Allah, pasti di dalamnya banyak terdapat pertentangan. Nah, bersama rahmati Allah, surah An-Nisa ayat ke-82 ini sangat jelas sekali menyatakan bahwasanya firman Allah itu, firman yang berasal dari Allah itu pasti tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kitab sucinya saudari kita Natalia Iriani terdahulu? Beliau menyatakan sendirinya, beliau menyatakan seperti yang ditayangkan di dalam video tadi, bahwasanya banyak terdapat kontradiksi di dalam Alkitabnya. Saudari kita ini tidak menjelekkan kitab sucinya yang terdahulu, pemirsa yang dirahmati Allah. Bukan karena beliau ini mu'alaf lalu beliau ini menjelekkan kitab sucinya, tidak. Ini benar-benar nyata. Kami akan memberikan contohnya, seperti misalnya kontradiksi di silsilah Yesus. Di dalam Alkitab itu, di dalam Bible itu terdapat silsilah Yesus, yang mana situ ada terjadi kontradiksi, pertentangan antara kitab Lukas dengan kitab Matius.
Yang mana di kitab Matius pasal 1 ayat 16 di situ dikatakan Yakub adalah sebagai orang tuanya Yusuf, suami Maria, ibunya Yesus. Jadi dalam Alkitab, kitab Matius pasal 1 ayat 16, di situ dikatakan bahwasanya Yusuf suami Maria ibunya Yesus, ayahnya bernama Yakub. Sedangkan di kitab Lukas pasal 3 ayat 23, ayahnya Yusuf suami Maria ibunya Yesus adalah Eli. Di kitab Lukas pasal 3 ayat ke-23, ayahnya Yusuf bernama Eli. Jadi sangat jelas sekali ada pertentangan ataupun kontradiksi di situ. Terdapat kontradiksi antara kitab Matius dan kitab Lukas. Nah, kemudian kami akan memberikan satu contoh lagi, pemirsa yang rahmati Allah. Ini mengenai kontradiksi di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kematian Yudas Iskariot. Di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 5, di situ tercatat bahwasannya setelah Yudas melemparkan uang perak ke bait suci, lalu ia pergi menggantungkan diri. Jadi di kitab Matius, Yudas Iskariot datang ke bait Allah dan melemparkan uang perak hasil mengkhianati Yesus ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ, lalu ia menggantungkan diri. Itu di kitab Matius pasal 27 ayat ke-25. Sedangkan di kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-18. Di situ dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, jadi di kisah Lukas ini, di kitab Lukas pasal 1 ayat 18, Yudas Iskariot ini membeli sebidang tanah dari hasil kejahatan, dari hasil uang mengkhianati Yesus. Dibeli Yudas sebidang tanah, lalu ia terjatuh. Tertelungkup dan isi perutnya keluar. Jadi ada dua versi, pemirsa yang dirahmati Allah.
ada dua kejadian yang berbeda yang disebut dengan kontradiksi. Di kitab Matius, Yudas itu menggantungkan diri. Sedangkan di kitab Lukas, sedangkan di kitab Kisah Para Rasul, di situ Yudas Iskariot jatuh tergelincir. Jadi terjadi kontradiksi. Dan kontradiksi lainnya adalah di kitab Matius, Yudas Iskariot melemparkan uang hasil kejahatannya dari hasil mengkhianati Yesus ke dalam bait suci. Sedangkan di Kisah Para Rasul, Yudas membeli sebidang tanah dari hasil kejahatannya tersebut. Di Lukas, Yudas Iskariot membeli sebidang tanah dari hasil kejahatannya. Uang dari hasil kejahatannya mengkhianati Yesus. Jadi pemirsa yang rahmati Allah, sangat jelas sekali ada dua kontradiksi. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, sebenarnya banyak terdapat kontradiksi di dalam Alkitab. Apakah itu yang terdapat di Perjanjian Lama ataukah di Perjanjian Baru? Banyak sekali terdapat pertentangan atau kontradiksi. Ini membuktikan bahwasanya Alkitab tidak semuanya berasal dari Allah. Tidak semuanya isi Alkitab itu berasal daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali agama mana yang benar. Sangat jelas sekali kitab suci mana yang benar. Sudah tentu kitab suci Al-Quranul Karim yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah mengatakan, jika Al-Quran itu bukan berasal daripada Allah, maka di dalamnya pasti banyak sekali pertentangan di dalamnya. Pemirsa yang rahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam, lalu diperbarui oleh Nabi Musa, diperbarui oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, diperbarui Nabi Musa, diperbarui Nabi Isa, dan terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam, pemirsa yang rahmati Allah.
Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.